Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mempresentasikan tentang pengenalan bahasa C, mata kuliah algoritma pemrograman. Nah, yang pertama, pengenalan bahasa C. Bahasa C adalah bahasa pemrograman terstruktur yang diciptakan oleh Dennis Ritchie pada tahun 1972. C sering disebut sebagai ibu dari semua bahasa pemrograman karena banyak bahasa modern seperti C++, Java, dan Python meminjam sintaks dari C. Sebagai perbandingan dengan bahasa tingkat tinggi lainnya yang dieksekusi menggunakan interpreter seperti Python atau R. C menggunakan sistem compiler, artinya seluruh kode C diterjemahkan langsung menjadi bahasa mesin sebelum dijalankan. Hal ini membuat eksekusi program C jauh lebih cepat dan efisien. Apa itu program komputer? Program komputer adalah serangkaian instruksi atau perintah yang ditulis secara berurutan dan logis agar dapat dieksekusi oleh perangkat keras komputer. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah tertentu, mengolah data, atau menjalankan tugas spesifik sesuai dengan algoritma yang dirancang oleh pemrogram. Selanjutnya, apa itu compiler? Compiler adalah sebuah program khusus yang berfungsi untuk menerjemahkan kode sumber yang ditulis dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti C ke dalam bahasa mesin yang berisi susunan angka biner yaitu 0 atau dan 1. Nah, tanpa compiler, komputer tidak akan bisa memahami atau menjalankan program yang kita tulis. Untuk bahasa C, compiler umum yang sering digunakan adalah GCC, GNU Compiler Collection. Selanjutnya, apa itu bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman adalah suatu set aturan sintaks dan semantik yang digunakan oleh manusia untuk memberikan instruksi kepada komputer. Bahasa ini bertindak sebagai jembatan komunikasi antara logika dan mesin komputer. Bahasa pemrograman dibagi menjadi beberapa tingkatan, dan C sering dikategorikan sebagai bahasa tingkat menengah, karena menggabungkan fitur bahasa tingkat tinggi yang mudah dibaca manusia dengan akses tingkat rendah langsung ke perangkat keras. Nah, alasan mengapa kita menggunakan bahasa C. Ada beberapa alasan utama mengapa bahasa C sangat penting dipelajari. Yang pertama, fundamental. Memahami C berarti Anda akan lebih mudah mempelajari bahasa pemrograman modern lainnya, seperti C++, Java, PHP, Python, atau yang lainnya. Karena sintaks dan konsep dasar C banyak diwariskan ke bahasa-bahasa tersebut. Terus juga C juga yang program yang dibuat program yang dibuat dengan bahasa C sangat efisien dan dieksekusi dengan sangat cepat karena ukurannya yang ringan dan akses langsung ke sistem operasi atau memori. Terus juga bahasa C sangat fleksibel dan dapat dikompilasi serta dijalankan di berbagai jenis mesin atau sistem operasi dengan sedikit atau tanpa perubahan. Banyak sistem operasi utama juga seperti Windows, Linux, Mac, driver perangkat keras, hingga IoT dikembangkan menggunakan bahasa C. Nah, secara singkat lahirnya bahasa C dikembangkan pertama kali pada tahun 1972 oleh Dennis Ritchie di Bell Telephone Laboratories, sekarang AT&T Bell Labs. Bahasa ini awalnya diciptakan untuk mengembangkan sistem operasi Unix. Bahasa C merupakan evolusi dari bahasa pemrograman B yang sebelumnya dikembangkan oleh Ken Thompson dan bahasa BCPL. Karena popularitasnya, pada tahun 1989, standar resmi untuk bahasa C diterbitkan oleh ANSI, yaitu American National Standards Institute, yang dikenal dengan sebutan ANSI C atau C89. Nah, selanjutnya kerangka program dalam bahasa C. Kerangka secara umum program dalam bahasa C yaitu yang pertama pengarah pemproses. Bagian paling atas dari program. Disinilah proses mendeklarasikan file header pustaka apa yang akan digunakan. Ini ibaratnya menyiapkan kotak perkakas sebelum mulai bekerja. Jadi yang pertama sebelum kita menggunakan fungsi-fungsi yang ada di bahasa C, kita menyiapkan alat-alatnya. Untuk mudahnya seperti menyiapkan alat-alat perkakasnya itu. Terus kemudian ada deklarasi global, tempat mendefinisikan variabel atau fungsi yang bisa diakses oleh seluruh bagian program kapan saja.
Lalu kita masuk ke fungsi utama, main function, jantung dari program C. Saat program dieksekusi, sistem operasi akan langsung mencari bagian ini dan menjalankan instruksi di dalamnya. Lalu deklarasi variabel lokal. Ini mirip-mirip dengan deklarasi global. Di dalam fungsi utama, kita menentukan tipe data seperti bilangan bulat, desimal, atau teks yang akan menampung nilai-nilai selama proses perhitungan berjalan. Lalu ada blok pernyataan, inti dari algoritma. Disinilah proses input data, iterasi, operasi matematika, dan output dieksekusi langkah demi langkah. Lalu pengembalian nilai, return, instruksi untuk mengakhiri fungsi utama dan memberikan sinyal ke sistem operasi bahwa program telah selesai berjalan. Biasanya mengembalikan nilai nol jika sukses tanpa error. Nah, di antaranya dari file header ini ada mat.h, yaitu pustaka untuk matematika. Ini adalah header yang wajib disertakan untuk melakukan operasi matematika tingkat lanjut. Beberapa fungsi paling penting meliputi POW, X, Y digunakan untuk menghitung perpangkatan, misalnya untuk menghitung persamaan kuadrat atau nilai X pangkat Y. Ada juga SQRT, untuk menghitung akar kuadrat dari suatu bilangan akar X, sangat sering dipakai dalam perhitungan jarak atau standar deviasi. Ada juga eksponensial untuk menghitung EXPX untuk menghitung nilai eksponensial. Terus ada juga log X, log 10X dan selanjutnya dan lain-lainnya. Terus ada juga stdlib.h standard library. Header ini sangat penting untuk manipulasi memori dan angka, terutama jika berhadapan dengan dataset yang dinamis. Di antaranya ada fungsi-fungsi yang ada di sini. Terus ada juga stdio.h, itu standar input output. Nah, ini bukan khusus untuk matematika, ini adalah header standar untuk antarmuka dasar seperti scanf yaitu untuk mengambil input dari yang diinputkan pengguna. Lalu printf untuk menampilkan eh printf printf mencetak hasil perhitungan numerik ke layar dengan format presisi desimal tertentu. Terus ada standar boolean menambahkan dukungan untuk tipe data boolean true bernilai 1 dan false bernilai 0. Ini sangat berguna untuk mengontrol perulangan dalam algoritma numerik. Misalnya menghentikan iterasi while saat fungsi sudah konvergen atau tingkat error sudah lebih kecil dari toleransi. Contoh errornya kurang dari 0,0001. Nah, di antara penggunaannya ada di sini soal nomor 1. Dalam analisis regresi, selisih antara nilai prediksi dan nilai aktual tercatat sebesar min 2,5. Hitunglah nilai kuadrat dari error tersebut. Berarti kita suruh mencari min 2,5 pangkat 2. Nah, langsung masuk ke sini di penggunaannya. Yang pertama kita siapkan perkakas dulu, ada stdio.h sama mat.h. Nah, ini kan berarti mat.h tadi untuk sebagai perkakas di operasi matematikanya, terus stdio.h-nya ini tadi buat input outputnya. Nah, di sini kita pakai double. Double itu seperti float tapi lebih presisi di belakang komanya. Kita apa? Kita deklarasikan error sebagai min 2,5. Terus eh, standar error, hitung kuadrat error dari kuadrat errornya POW, POW X, Y, berarti X-nya sebagai error, koma Y-nya ini pangkat 2 karena dia kuadrat. Jadi kalau dibaca min 2,5 pangkat 2. Nah, printf nilai kuadrat error. Nah, terus ini di sini di bagian di sini ini dipanggil, panggil dipanggil dari hasil double-nya ini. Lalu didapat outputnya nilai kuadrat error sama dengan 6,25. Selanjutnya penyelesaian soal 2, penggunaan akar. Di sini dalam sebuah pemrosesan ruang vektor, varians dari suatu distribusi titik data adalah 16. Berapakah standar deviansinya? Berarti kalau ingin mencari standar deviasinya, kita akarkan variansnya. Nah, variansnya kita tahu 16,0. Terus kita bikin variabel baru, yaitu standar deviasi dengan aturannya SQRT. SQRT ini tadi untuk menjalankan operasi matematika akar.
Terus varians di dalamnya variansnya 16. Jadi kalau kita panggil hasilnya standar deviasi sama dengan 4. Di sini sama dengan 4. Sama juga dengan yang setelah-setelahnya. Dalam arsitektur neural network, sebuah node menerima nilai masukan sebesar 0. Berapakah nilai keluaran jika dihitung menggunakan fungsi aktivasi sigmoid fx sama dengan 1/1 plus e pangkat min x. Nah, di sini x-nya kita tahu adalah sebesar 0. Berapakah nilai keluarannya? Berarti sigmoidnya sama dengan fungsi yang tadi ini kita tuliskan dari 1/1 plus eksponensial pangkat min x. Nah, ini hasil dari ini kita panggil di sini langsung. Jadi kita langsung ketemu kalau output aksiomati sigmoidnya 0,5. Terus selanjutnya penyelesaian soal 4 tentang logaritma. Sebuah model komputasi menghasilkan probabilitas sebesar 0,1. Hitunglah nilai logaritma natural dan logaritma basis 10 dari angka tersebut untuk menghitung nilai kerugian. Nah, double probabilitasnya ini kita ambil 0,1. Lalu printf langsung. Ini bisa kalau kalian ingin X sama dengan log probabilitas, terus nanti kalian panggilnya di sini X, atau kalian juga bisa kayak bentuk kayak gini langsung. Nah, kalau di sini saya langsung buka, langsung operasinya untuk memanggil langsung. Jadi ketika dipanggil dia hasilnya sudah berubah. Logaritma natural ln ini sama dengan min 2,30 sekian. Terus logaritma basisnya, basis 10-nya min 1. Terus selanjutnya soal nomor 5. Hitunglah nilai sinus dari sudut 90 derajat. Fungsi trigonometri DC memerlukan input dalam bentuk radian sehingga derajat harus dikali pi per 180. Nah, pi-nya kita dapat, pi-nya kita misalkan 3,14 sekian, lalu derajatnya yang tadi dicari 90. Nah, karena kita harus kalikan dulu, jadi radiannya derajat dikali pi, pi-nya kita panggil lagi ke sini, pi per 180. Jadi, operasinya langsung didapat nilai sinus dari 90 derajat adalah ini sin dari radian. Sama kayak tadi ini, bisa kalian misalkan X sama dengan sin radian. Tapi saya di sini langsung panggil di printf-nya, langsung operasikan di pemanggilan printf-nya. Jadi didapat nilai sinus dari 90 derajat sama dengan 1. Soal 6, sebuah sistem pemantauan mengakumulasi data curah hujan harian sebesar 3,14 mm. Tentukan batas atas dan batas bawah pembuatan curah hujan tersebut. Pembulatan curah hujan tersebut. Jadi curah hujan 3,1414. Lalu printf ini kita panggil Seil. Seil kan tadi kita tahu Seil itu membulatkan desimal ke atas. Membulatkan desimal ke atas. Berarti kita panggil Seil dengan dibulatkan ke atas harusnya jadi 4. Floornya ini berarti ke bawah dia jadinya 3. Batas hujan 4, batas bawah hujan 3. Nah, ini untuk contoh-contoh soalnya. Lalu ada juga terakhir, contoh soal terakhir, diketahui sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisi alas A dan sisi tegak B. Buatlah sebuah program sekuensial dalam bahasa C untuk menghitung panjang sisi miring C menggunakan formulasi teorema Pythagoras C sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini kita panggil dulu perkakas-perkakasnya, lalu kita deklarasikan alas tinggi sisi miring sebagai double. Terus kita perintahkan pengguna untuk input, terus ini untuk eh, memanggil tadi. Nah, jadinya ini seperti ini. Terus ini di operasinya sisi miring sama dengan akar dari POW ini kuadrat, terus POW ini juga kuadrat. Jadi nanti kita langsung panggil operasi sisi miringnya ini. Lin F, lin F ini sisi miringnya adalah 58,69 ketika dimasukkan sendiri seperti ini. Terus ini ada soal-soal latihan, soal latihan 3, terus sudah selesai. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.